Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Paras Hairunisa dari kelas 11 MIPA 2 kelompok 1. Kabar semuanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah wabah virus corona yang sedang melanda seluruh dunia, khususnya Indonesia. Walaupun kita sedang menjalani PJJ dari rumah, kita juga harus tetap belajar dan terus semangat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada pelajaran prakarya, yaitu tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Benda-benda seperti meja, kursi, lemari, atau miniatur merupakan salah satu contoh dari suatu produk kerajinan. Banyak sekali produk kerajinan yang ada di sekeliling kita, entah itu yang dipakai atau hanya sebagai hiasan saja. Tapi pada awalnya produk kerajinan itu dibuat dengan tujuan fungsional. Produk itu digunakan sebagai kepentingan agama atau kebutuhan praktis. Produk kerajinan tersebut merupakan peninggalan pada zaman batu seperti artefak-artefak kapak dan perkakas. Pada zaman logam berupa nekara, moko, candrasa, bejana, kapak, hingga perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin. Benda-benda tersebut digunakan sebagai perhiasan dan properti upacara ritual adat berbagai suku serta kegiatan yang bersifat kepercayaan seperti penghormatan terhadap arwah nenek moyang. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, konsep karya kerajinan juga mengalami perkembangan. Kalau pada awalnya suatu karya kerajinan itu dibuat untuk kepentingan fungsional. Dalam perkembangannya, produk kerajinan itu mengalami pergeseran orientasi ke arah nilai keindahan atau estetis. Jadi, dalam pembuatannya, produk kerajinan itu memperhatikan keindahannya. Kalau pada zaman dahulu menggunakan batu-batuan dan logam untuk membuat suatu produk kerajinan seperti perkakas atau benda lainnya, sekarang kita sering menemukan produk kerajinan yang terbuat dari bahan alam, misalnya terbuat dari kayu-kayuan atau daun-daunan. Sejak dulu, rakyat Indonesia itu sudah menggunakan produk kerajinan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Jadi, kekayaan alam Indonesia itu merupakan salah satu modal untuk pembuatan suatu produk kerajinan. Banyak produk kerajinan yang memanfaatkan bahan alam. Tapi, kalau kita terus-terusan menggunakan kekayaan alam Indonesia atau bahan alam-alam di Indonesia, bisa jadi itu akan mengurangi kekayaan alam di Indonesia ini. Maka dari itu, kita harus mencari alternatif lainnya, yaitu menggunakan limbah. Daripada limbah itu mengotori lingkungan kita, berserakan di mana-mana, menimbulkan bau yang tidak sedap, kita bisa memanfaatkannya untuk membuatnya menjadi suatu produk kerajinan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Misalnya itu kita dapat menggunakan kertas, plastik, botol, atau karet. Secara umum, limbah itu dibagi menjadi dua, limbah organik dan limbah anorganik. Yang pertama adalah limbah organik. Limbah organik adalah suatu limbah yang dapat diurai atau mudah diurai dan mudah membusuk. Limbah organik ini mengandung unsur karbon. Jadi, limbah organik ini sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu contohnya seperti kulit buah, sayur-sayuran, atau kotoran manusia dan hewan. Nah, sedangkan limbah anorganik adalah limbah
yang berbentuk padat atau wujudnya itu padat. Nah, limbah anorganik ini sangat sulit atau bahkan sulit untuk diurai atau tidak bisa membusuk. Memang limbah anorganik ini relatif sulit untuk diurai. Mungkin bisa, tapi sangat membutuhkan waktu yang lama agar bisa terurai. Limbah anorganik ini bersumber atau berasal dari sumber daya alam yang berasal dari kegiatan pertambangan seperti minyak bumi, batu bara, besi, nikel, timah. Dalam pembelajaran materi ini, kalian akan mempelajari bagaimana cara memanfaatkan limbah berbentuk bangun datar ini menjadi suatu karya yang unik dan menarik sehingga memiliki nilai jual. Dalam pembelajaran ini, kalian juga akan diajarkan untuk dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan kalian, terutama dalam memanfaatkan limbah bangun datar ini agar menjadi suatu karya kerajinan yang memiliki nilai estetika dan dapat menghasilkan keuntungan. Nah, limbah bangun datar ini adalah limbah yang berbentuk atau berdimensi 2, jadi hanya memiliki panjang dan lebar saja. Nah, limbah bangun datar ini dapat berbentuk teratur seperti lingkaran, segi 4, segi 3, dan bangun yang tidak beraturan. Nah, contoh dari limbah bangun datar ini adalah daun, kertas, kain perca, dan plastik. Materi kewirausahaan dalam pelajaran prakarya ini disajikan untuk mengenal konsep kewirausahaan, latihan untuk mengembangkan usaha, mendapatkan pengalaman praktis, serta meningkatkan minat dan mengembangkan potensi dalam berwirausaha. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anton Eka Prayoga dari kelas 11 MIPA 2, absen 02.
Selanjutnya saya akan membahas materi tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses, kita harus memiliki perencanaan usaha yang baik. Adapun aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sebelumnya kita akan membahas tentang peluang usaha. Apa itu peluang usaha? Peluang usaha adalah peluang yang sudah ada muncul dari proses menjalankan usaha maupun lahir dari proses pembacaan usaha yang berpotensi memiliki peluang keuntungan yang besar. Adapun persiapan yang dapat dilakukan dalam menganalisis peluang usaha, yaitu sebagai berikut. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua, bentuk usaha apa yang akan dipilih. Yang ketiga, jenis usaha apa yang akan dipilih. Yang keempat, informasi apa yang akan ditekuni. Selanjutnya, terakhir, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Selanjutnya, ada persiapan dan langkah-langkah. Persiapan dan langkah-langkahnya adalah membuat sketsa bidang usaha yang hendak ditekuni, lalu penyediaan modal, mengurus izin, menyiapkan tenaga kerja, menyiapkan sarana dan prasarana, menyiapkan bahan baku, menetapkan metodologi usaha, menetapkan teknologi usaha, menetapkan manajemen usaha, lalu mencari mitra usaha. Persiapan yang dapat dilakukan dalam menganalisis peluang usaha. Selanjutnya, menganalisis peluang usaha pada produk kerajinan dimaksudkan untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan, serta untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha tersebut dapat bertahan. Ancaman dan peluang selalu menyertai suatu usaha sehingga penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan dan kemampuan adaptasi dari suatu usaha agar dapat tumbuh dan bertahan dalam persaingan. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT merupakan sebuah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau kesempatan atau peluang, dan threat atau ancaman. Analisis SWOT pertama kali dikenalkan oleh Albert Humphrey, seorang pemimpin proyek di Universitas Stanford. Analisis SWOT ini didasarkan pada sebuah anggapan jika sebuah strategi yang efektif berasal dari faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, dan juga eksternal, yaitu kesempatan dan ancaman, dari sebuah bisnis atau organisasi. Oleh karena itu, analisis ini menggabungkan keempat faktor dari internal dan eksternal. Manfaat analisis SWOT perusahaan sendiri adalah sebagai strategi penentu masa depan keberlangsungan bisnis perusahaan. Analisis SWOT perusahaan ini dapat digunakan oleh stakeholder untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal dari perusahaannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, faktor analisis ini dibagi menjadi dua faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Beberapa faktor internal yang dapat digunakan untuk analisis ini dari sisi strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan adalah kondisi keuangan, sumber daya manusia, masalah internal, pencapaian perusahaan, ataupun hal penting di perusahaan. Inti dari faktor internal ini adalah segala hal yang datang langsung dari dalam perusahaan, bukan dari. Sedangkan faktor eksternal dari opportunity atau kesempatan atau peluang dan threat atau ancaman. Sedangkan faktor eksternal yang dapat digunakan dapat disederhanakan menjadi PESTEL. Apa itu PESTEL? PESTEL merupakan singkatan dari politik, economic, social, teknologi, environment, dan legal. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu contohnya ada konsep gaya yang ditawarkan adalah kekinian atau update tren terkini. Yang kedua, harga merakyat atau bisa dijangkau semua kalangan dengan kualitas bahan yang baik.
lalu lokasi yang mudah dijangkau dan tempatnya yang aman dan nyaman. Memiliki website dan forum pribadi juga kontak delivery order. Mengutamakan model terbaru dan kekinian sesuai tren. Yang terakhir, keterjaminan dalam penyampaian barang yang dijual. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu kurangnya kemampuan untuk menyediakan barang atau ready stock. Terkadang harus menunggu untuk bisa mendapatkan barang yang dipesan. Selanjutnya ada modal untuk mengembangkan usaha masih kurang. Lalu modal besar untuk pembelian barang. Yang terakhir, masih belum membuat produk tas sendiri sebagai brand unggulan. Selanjutnya ada opportunity atau kesempatan. Contohnya, permintaan pasar yang terus-menerus ada didukung oleh tren barang-barang yang terus berkembang. Masih jarangnya toko-toko online yang menyediakan forum untuk saling berbagi barang satu sama lainnya. Sosial media membantu untuk pemasaran dengan cepat, didukung banyaknya influencer yang sesuai untuk target market mereka. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Contohnya, mulai banyak yang penjual barang-barang online yang bermunculan, menawarkan harga yang cenderung jauh lebih murah, harga dari supplier yang semakin mahal, dan peraturan pajak yang berubah dari pemerintah. Itulah contoh dari analisis SWOT. Selanjutnya, menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan keberlangsungan usaha. Analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, bauran produk, investasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, pengendalian biaya, dan yang lainnya. Secara rinci, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Itu sebagai yang pertama, ada penetapan kelayakan usaha. Hal-hal penting yang harus dilakukan pada saat penetapan kelayakan usaha adalah kemampuan untuk menemukan jawaban tentang apakah peluang usaha produk kerajinan yang ditetapkan dapat dijual, berapa biaya yang dikeluarkan, serta mampukah produk kerajinan usaha tersebut menghasilkan laba. Pada tahap analisis kelayakan usaha produk kerajinan ini, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ada analisis kelayakan teknis. Dalam melaksanakan analisis kelayakan teknis, perlu diperhatikan berbagai macam teknis pembuatan karya kerajinan. Ada berbagai macam teknis yang dapat dilakukan dalam pembuatan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Misalnya, ada teknik anyam, teknik kolase, dan teknik lain-lainnya. Teknik pembuatan karya kerajinan tersebut harus dianalisis untuk memutuskan jenis usaha kerajinan yang tepat memenuhi kebutuhan. Yang kedua, ada analisis peluang pasar. Apabila ingin mendirikan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, kalian harus mengetahui informasi tentang pasar karena tujuan usaha ini untuk memenuhi permintaan pasar. Oleh karena itu, diperlukan riset pasar. Riset ini dilakukan untuk menemukan pasar yang menguntungkan, memilih produk kerajinan dari bahan limbah yang dapat dijual, menerapkan teknik pemasaran yang baik, dan merencanakan sasaran pelanggan. Riset pasar bertujuan untuk mengumpulkan informasi dalam rangka pengambilan keputusan tentang usaha kerajinan yang akan dibuka. Saya Zami Dananto dari kelas 11 MIPA 2. Saya absen 3 dari kelompok 1 PKWU. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan finansial. Apa yang dimaksud dengan analisis kelayakan finansial itu? Analisis kelayakan finansial merupakan suatu landasan yang menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan untuk laba tertentu yang pastinya bisa diharapkan. Kebutuhan finansial atau pengembalian return bisa sangat berbeda tergantung pada pemilihan alternatif yang ada pada perusahaan baru. Dalam analisis kelayakan finansial itu, ada dua langkah dasar
Yang pertama, penentuan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Maksudnya, kebutuhan finansial hendaknya diproyeksikan tiap bulan atau bahkan mingguan sekurang-kurangnya. Untuk operasi tahun pertama dari usaha produk kerajinan. Selanjutnya diperlukan juga proyeksi kebutuhan keuangan untuk 3-5 tahun yang akan mendatang. Dan langkah-langkah yang kedua yaitu penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Maksudnya, dalam langkah kedua di analisis kelayakan finansial ini, yang tersedia dan dana-dana yang akan dihasilkan dalam operasi finansial. Dalam menentukan sumber daya finansial potensial yang tersedia, harus dibedakan sumber daya finansial. Membedakannya yaitu ada 3. Yang pertama, sumber finansial jangka pendek. Yang kedua, sumber finansial menengah. Dan yang ketiga, sumber finansial jangka panjang. Setelah membahas tentang analisis kelayakan finansial, saya akan menjelaskan tentang membedakan persaingan. Semua usaha produk yang ada pada perusahaan yang satu dengan yang lain pasti ada yang namanya persaingan antara produk yang satu maupun yang lain. Persaingan ini bisa didasari oleh produk itu sendiri ataupun dengan produk kerajinan lain yang ada pada pasar yang sama. Analisis persaingan ini sangatlah penting dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan perusahaan kerajinan yang dikembangkan. Analisis SWOT ini bisa dilakukan dengan cara mewawancarai melalui kuesioner, dan aspek-aspek yang penting yang ditanyakan antara lain adalah aspek sosial, ekonomi, dan teknik produksi untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dalam pemasaran ataupun mempengaruhi keberhasilan usaha produk kerajinan itu sendiri. Upaya untuk mengembangkan ide dan peluang usaha harus dikaitkan dengan kemampuan wirausaha dalam mengelola situasi dan peluang pemasaran. Untuk membentuk proses pengembangan ide, wirausaha perlu memberikan dukungan dan kebebasan kepada para karyawannya agar mereka berani dalam menyampaikan ide dalam peluang usahanya. Adapun tujuan dalam pengembangan ide dalam peluang usaha pada produk kerajinan ini adalah sebagai berikut. Yang A adalah ide dalam pembuatan produk agar diminati. Yang B adalah ide dalam pengembangan produk yang bisa menang dalam persaingan. Yang ketiga adalah ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. Yang keempat adalah ide untuk bisa mencegah para konsumen dalam kebosanan pada saat pembelian dan penggunaan produk itu sendiri. Yang kelima adalah ide dalam pembuatan desain, model, corak, dan warna dalam produk agar bisa disenangi oleh konsumen. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Putra Bayangkara, absen 04 kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan
membahas tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Apabila teman-teman sudah menentukan produk kerajinan berdasarkan analisis peluang usaha, kalian dapat menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Dalam perencanaan proses produksi diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya atau 6M sebagai berikut. A. Atau manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Pandangan yang menyamakan manusia dengan faktor-faktor produksi lainnya dianggap tidak tepat, baik dilihat dari konsepsi, filsafat, maupun moral. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi, di sini manusia memegang peran penting dalam sumber daya usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Manusia berperan besar dalam sumber daya tersebut, dan apabila manusia dan faktor-faktor produksi lainnya dianggap sama, itu tidak tepat, karena di situ manusia memegang besar sumber daya. Yang kedua, yang B itu ada money atau uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berupa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut. Jadi, uang di sini memeran penting sebagai sumber usaha. Apabila uang tidak ada, uang adalah hal yang utama dalam sumber daya usaha. Maka dari itu, uang adalah yang utama dalam dapat mendirikan suatu usaha. Dan yang kedua ada B, material atau fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Untuk itu, manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga paling murah, menggunakan cara pengangkutan yang murah dan proses pengolahan seefisien mungkin. Jadi, di sini material atau fisik itu adalah hal yang menjadi umum, dan manajer perusahaan itu mengambil harga yang paling murah dari cara pengangkutan suatu bahan dasar tersebut. Jadi begitu. Dan yang C yaitu mesin atau teknologi. Mesin memiliki peran penting dalam proses produksi,
Setelah revolusi industri, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan mesin semakin meningkat. Penggunaan mesin semakin meningkat. Banyak mesin yang baru ditemukan. Apabila harga turun, permintaan itu akan naik ya. Nah, jadi begitu ya. Dan kualitas barang itu harus bagus juga ya. Karena itu sangat berpengaruh dalam marketing ya. Dan setiap kita itu harus ada masukan dari konsumen agar barang yang kita usaha itu diketahui oleh konsumen. Jadi gitu ya. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.